bahwa pada waktu menjadi jatah honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tetapi gagal, kemudian honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi tahapan P3K tidak mendapatkan bagian formasi. Nah, kalau kita lihat dari dua kriteria ini tidak masuk rekan-rekan P3K tahap 2. Indonesia. Mereka terdaftar di database BKN, tapi belum lancar kayak N1. Tapi kesepakatan kita semua yang terdaftar di database BKN wajib diangkat dari ASN. Bahkan Desember 2024, sekarang kita doa semua diangkat dari ASN pada 2025. Nah, video tadi merupakan video hasil audiensi rekan-rekan R2 R3 bersama Bapak Mardhani Alisera, yang mana kemarin video sebelumnya kita dengarkan juga, di mana pertemuan tersebut dilakukan juga bersama Ibu Nurbaiti. Ya, meskipun ada janji untuk menyelesaikan R3 di tahun 2025 ini, kita tetap pahami bahwa jumlah R3 bakal membengkak di 2025 dari hasil seleksi P3K tahap 2. Meskipun sebagian dari rekan-rekan akan dioptimalisasi terlebih dahulu. Di sini kita lihat bocoran dari BKN, data optimalisasi. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini kita menyampaikan dua informasi yang berkaitan. Yang pertama, kapan honorer tak lulus P3K tahap 1 akan dioptimalisasi. Ini ada bocoran BKN berkaitan juga dengan data. Kemudian yang kedua, tidak terakomodasi pada kebijakan optimalisasi. Apakah honorer ini otomatis masuk paruh waktu? Sebenarnya jawabannya iya ya, nanti kita lihat penjelasannya. Baik, kita awali dengan informasi pertama, bahwa honorer yang tidak lulus pada P3K tahap 1 otomatis akan masuk pada optimalisasi. Kapan waktunya? BKN memberikan informasi. Menurut Kepala BKN Prof. Zudan, optimalisasi dilakukan bila banyak formasi kosong di P3K tahap 2. Jika formasi yang kosong banyak, maka BKN akan mengisinya dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Nah, jadi dalam optimalisasi nanti Bapak Ibu, jika memang masih ada formasi, tapi tentunya dalam hitungan kita tetap masih ada ya Bapak Ibu formasi kosong. Nah, nanti akan di ranking juga sesuai dengan kriteria pelamar prioritasnya. Jadi artinya tetap mendahulukan K2 gitu ya. Jika kalau formasi yang tersedia ternyata tinggal sedikit karena terisi pelamar tahap 2, maka kuota formasi juga menyesuaikan. Artinya tetap akan optimalisasi, tetapi pasti lebih sedikit. Optimalisasi P3K tidak bisa dilakukan saat ini karena seleksinya masih berproses, sedangkan optimalisasi CPNS sementara masih sudah berjalan. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa optimalisasi ini bakal dilakukan setelah ya selesai dari perangkingan P3K tahap 2. Dalam optimalisasi nanti, lanjut beliau, peserta P3K akan ditempati di lokasi yang kosong formasinya. Jangan kaget bila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Inilah yang kita jelaskan di video sebelumnya, rekan-rekan P3K dilarang mundur ya. Meskipun kita ketahui dalam optimalisasi nanti sebenarnya pemindahan rekan-rekan pada penempatan yang baru ini adalah dalam satu Pemda. Jadi akan pindah OPD saja. Berbeda dengan CPNS kemarin yang berpindah satu kota ke kota lain. Nah, jika menolak hasil optimalisasi, peserta P3K 2024 bisa mengundurkan diri, namun di sini tidak dikenakan sanksi ya, berbeda dengan pengunduran diri saat rekan-rekan dinyatakan lulus secara normal. Ketentuan ini lanjutnya berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri yang bukan karena optimalisasi, di mana peserta ini akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut CASN satu periode ke depan. Nah, ini ya sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya. BKN mencontohkan ada 1.967 CPNS yang kemarin mengundurkan diri yang tidak cocok dengan lokasi penempatan masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan. Itu karena kelulusan mereka adalah hasil optimalisasi. Prof. Zudan menegaskan surat BKN nomor sekian tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN mengundurkan diri masih berlaku, yaitu bagi mereka yang mengundurkan diri karena optimalisasi itu tidak terkena hukuman ya. Namun dengan catatan NIP-nya belum ditetapkan. Tapi jika NIP sudah ditetapkan, maka ini dikenakan sanksi ya, yang diatur pada Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang sanksi bagi ASN yang mengundurkan diri.
Kemudian dijelaskan jika setelah optimalisasi masih banyak peserta tahap 1 yang tersisa, maka mereka pasti diarahkan ke paruh waktu. Ini khusus tahap 1 ya. Dan di berita yang lain intinya sama, bahwa tidak terakomodasi pada optimalisasi, tentu mereka yang lulus tahap 1 akan masuk ke paruh waktu. Nah, lalu bagaimana yang tahap 2? Nah, di sini dijelaskan juga bahwa apakah honorer gagal seleksi tahap 2 jadi P3K paruh waktu? Sudah muncul pertanyaan apakah honorer gagal P3K tahap 2 juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diketahui sejumlah instansi pusat dan daerah sudah melaksanakan seleksi P3K tahap 2, namun sebagian belum menggelar P3K tahap 2. Bahkan kemarin sempat ditunda di 53 titik. Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini disampaikan di grup WA honorer. Ada beberapa yang bertanya apakah P3K yang tak lulus tahap 2 juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena diketahui dalam mekanisme Permen RB nomor 16 yang menyatakan bahwa pengadaan P3 paruh waktu itu berdasarkan hasil seleksi PSN 2024. Namun di sana disebutkan 2 kriteria ya, sesuai ketentuan bahwa paruh waktu menjadi jatah honorer database PKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tetapi gagal, kemudian honorer database PKN yang telah mengikuti seleksi tahapan P3K tidak mendapatkan bagian formasi. Nah, kalau kita lihat dari 2 kriteria ini tidak masuk rekan-rekan P3K tahap 2. Karena rekan-rekan P3 tahap 2 adalah bukan database PKN ya, tetapi mereka yang lebih dari 2 tahun. Sebagaimana dijelaskan di sini, Kepala BKPSDM Mataram, Provinsi NTB mengatakan bahwa pelamar P3K tahap 2 tentu merupakan honorer yang belum masuk database PKN. Di mana dalam pelaksanaan tes, di mana mereka tetap akan mengikuti prosedur yaitu tes sampai selesai seperti tahap pertama. Namun dijelaskan bahwa sementara ini untuk kelanjutan setelah tes nanti belum ada kebijakan berkaitan dengan honorer yang tidak lulus. Topik juga belum berani menjawab mengenai kemungkinan mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ataupun tidak. Karena di dalam Menpan RB itu hanya disebutkan yang masuk database PKN saja yang akan dijadikan paruh waktu. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang ASN 2023 bahwa rekan-rekan semua pasti akan diselesaikan dan tidak ada lagi honorer, maka pastinya rekan-rekan juga akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Namun tentu pengusulannya sebagaimana disampaikan dalam aturan itu harus diusulkan semua ya, baik itu tahap 1 barangkali juga ketika ada di tahap 2 akan diusulkan secara bersamaan. Akan tetapi kita lihat perkembangan berikutnya, bisa jadi rekan-rekan tahap 1 akan tetap diselesaikan lebih dulu. Demikian update terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.